Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah pemasaran industri. Kali ini kita masuk ke materi ke-9 yaitu strategi produk dan pengembangan produk baru. Materinya cukup banyak ya untuk kali ini. Produk. Nah, apa itu produk? Produk adalah segala sesuatu yang memiliki nilai yang ditawarkan ke pasar sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Gitu. Kemudian ini ada klasifikasi produk ya. Ada beberapa ya, ada yang berdasarkan daya tahan atau wujud produk. Itu ada barang tidak tahan lama, barang tahan lama, dan jasa. Kemudian berdasarkan kebiasaan konsumen dalam membeli, itu ada barang kebutuhan sehari-hari, barang pokok, barang impulsif, dan barang darurat. Kemudian berdasarkan bagaimana peran produk tersebut dalam proses produksi dan biaya relatifnya, itu ada bahan dan suku cadang, barang modal, dan perbekalan dan pelayanan. Nah, produk itu menjadi faktor yang sangat penting pada strategi bisnis. Tapi ternyata produk itu tidak selalu berhasil sesuai dengan tujuan perusahaan. Jadi, produk itu sangat perlu untuk disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Misalnya, saat ini musim kemarau, tapi perusahaan memproduksi mantol, ya jelas tidak laku karena bukan menjadi kebutuhan pasar, seperti itu. Kemudian apalagi ya, orang jual kolak, tapi bukan bulan puasa. Ya, jadi lakunya hanya untuk orang yang memang ingin kolak gitu kan. Nah, itu adalah beberapa contoh yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Nah, ini adalah penyebab utama produk gagal di pasar. Misalnya analisis pasar yang tidak lengkap atau tidak tepat, kemudian kualitas produk tersebut buruk atau tidak sesuai dengan konsumen, kemudian harganya cukup mahal, kemudian kegiatan pemasarannya kurang. Nah, produknya misalkan udah bagus nih, tapi kok pemasarannya kurang atau disimpan aja gitu, atau nanti getok tular aja lah. Ada yang tahu getok tular? Getok tular itu dari mulut ke mulut. Nah, itu kan jadi kurang optimal pemasarannya. Kemudian persaingan. Misalkan produk sudah bagus nih, cuma ternyata produk sebelah itu juga tidak kalah bagusnya dan bahkan ada nilai plusnya misalkan dari segi pelayanan. Nah, ini juga nanti produk kita nanti bisa kalah saing. Kemudian saluran distribusi yang lemah. Nah, ini sangat penting nih saluran distribusi. Kemudian penjualan yang kurang cukup. Nah, ini adalah penyebab utama produk gagal di pasar. Nah, hal-hal penting agar produk berhasil di pasar antara lain, volume penjualan memang harus ditingkatkan terus-menerus. Contohnya dengan membuat target. Makanya kalau untuk marketing itu selalu ada target agar terus-menerus naik volume penjualannya. Kemudian memperkenalkan dan menanamkan produk dalam benak konsumen. Jadi bab sebelumnya apa? Untuk menanamkan produk? Product positioning. Nah, gimana sih caranya biar produk positioning-nya bagus gitu. Kemudian berikutnya adalah memperluas jangkauan produk. Jadi tidak hanya di kawasan satu provinsi aja, misalkan diperluas tidak hanya Sepulau Jawa aja, jadi diperluas misalkan menasional. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian menyusun strategi produk dan perencanaan produk baru sesuai dengan keinginan dan harapan pembeli. Karena harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Nah, strategi produk. Strategi produk ini berperan untuk menjaga ketahanan perusahaan, sehingga perusahaan dapat lebih baik dalam orientasi pasar, kemudian memposisikan perusahaan, mengembangkan teknologi produk, dan menjaga alur distribusi. Nah, hal yang penting bagi perusahaan produk industri adalah keunggulan teknologi dan mutu tinggi. Ini adalah komponen yang penting. Dari segi portofolio produk, keputusan terkait produk dikelompokkan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, keputusan bauran produk atau produk mix. Apa itu? Yaitu
kumpulan seluruh lini produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Kemudian keputusan lini produk, yaitu kumpulan produk yang berhubungan erat karena memiliki fungsi yang serupa, dijual pada kelompok konsumen yang sama, dipasarkan melalui saluran distribusi yang sejenis, atau harga jual dalam satu skala tertentu. Kemudian keputusan merek, contohnya merek produsen, merek lisensi, atau merek distributor. Baik, selanjutnya merek. Jadi merek itu punya banyak manfaatan. Contohnya memudahkan menjual dalam mengolah pesanan. Bisa dibayangkan nggak kalau misalkan suatu produk itu tidak ada mereknya. Jadi kita, padahal itu ada banyak jenisnya. Jadi kita misalkan itu produk air mineral. Jadi air mineral apa? A, B, kan tetap aja A itu nama merek, ya kan? B juga nama merek. Jadi pasti ada namanya yaitu merek. Kemudian memberikan keamanan dari usaha pemalsuan. Nah, itu jelas karena kalau sudah ada merek tertentu gitu, ada yang seolah-olah menyamakan. Nah, jadi tahu pembedanya, oh ini kayaknya palsu deh, seperti itu. Kemudian memberikan peluang kesetiaan konsumen, itu jelas. Kemudian membantu penjual dalam pengelompokan pasar ke dalam segmen dan berhubungan dengan citra perusahaan. Kemudian kriteria yang harus diperhatikan pada merek. Nah, ini kira-kira kalau kita mau ngasih nama pada merek ini nih, nah, ini bisa menggambarkan manfaat produk, menggambarkan kualitas atau kegiatan atau lainannya. Kemudian mudah diucapkan, dikenal, diingat, kemudian khas dan unik. Coba kita perhatikan merek-merek di sekeliling kita. Air minum itu ada Aqua, lah mudah kan? Karena Aqua itu sendiri itu artinya apa? Gitu. Kemudian Le Mineral, mineral itu oh berarti air yang bermineral itu kandungannya atau kualitasnya gitu. Kemudian apalagi ya? So clean. So clean, clean bersih. Oh, ini pembersih seperti itu. Jadi jika kita perhatikan merek-merek di sekeliling kita itu sebenarnya punya sesuatu yang merupakan kriteria-kriteria merek ini. Nah, strategi nama merek itu juga bisa merek khusus, kelompok gabungan, kelompok terpisah, atau nama perusahaan yang digabung dengan nama khusus. Itu. Kemudian berikutnya, strategi produk dalam pemasaran industri. Nah, ini berperan dalam menjaga ketahanan perusahaan. Sudah disampaikan sebelumnya juga ya. Nah, faktor utamanya itu ada pengembangan produk baru, orientasi pasar yang lebih baik, riset pasar, pengenalan produk baru, perhatian lebih pada layanan konsumen. Nah, ini menjadi hal yang penting, pelayanan konsumen. Kemudian after sales service. Nah, ini juga penting. Kemudian kedekatan dengan pelanggan dan peningkatan pemasaran global. Nah, apa saja sih kategori produk baru? Nah, kategori misalkan produk inovatif yang masih baru di dunia. Jadi belum ada, terus dia ada gitu. Atau produk baru bagi perusahaan, jadi misalkan perusahaan itu buyer namanya, tapi tidak baru lagi bagi pasar. Nah, buyer itu memproduksi baygon kan, nah dia ingin memproduksi hal yang lain, misalkan pasta gigi. Nah, kan pasta gigi tidak bukan hal yang baru di pasar, tapi baru bagi si perusahaan, seperti itu. Kemudian perbaikan produk di pasar sebelumnya. Jadi, misalkan dengan, kemasan dan isi yang baru, nah seperti itu. Kemudian tambahan pada lini produk yang sudah ada, eee, penambahannya gitu. Kemudian repositioning produk pada segmen pasar yang baru, gitu. Masih ingat kan positioning? Bagaimana caranya memberikan, persepsi di benak yang berarti dengan diferensiasi. Nah, itu. Jadi ingin, repositioning produk. Jadi ingin, mengulang lagi positioning-nya itu di posisi apa, gitu kan. Kemudian produk dengan pengelolaan biaya substansial namun dengan performa yang sama. Oke, lanjut. Kategori produk baru yang lain itu ada proprietary atau katalog produk, yaitu penawaran produk standar yang biasanya disimpan untuk mengantisipasi permintaan.
Kemudian custom build products, yaitu material dan part yang tahan lama dan tidak tahan lama, serta capital item and supplies yang digunakan oleh pelanggan bisnis individual. Kemudian custom design product, yaitu produk yang didesain dan dikembangkan untuk tujuan tertentu untuk sejumlah kecil pengguna. Dan yang terakhir ada industrial service atau jasa layanan dan perbaikan serta bantuan. Itu kategori produk baru yang lain. Jadi ada 4 ya, proprietary atau catalog product, custom built products, custom design products, dan industrial service. Nah, ini adalah aspek yang perlu untuk proses perencanaan. Aspek-aspek ini merupakan aspek yang penting, yaitu mencakup berbagai fungsi bisnis dan terkoordinasi dengan baik, kemudian memadatkan rentang waktu pengembangan produk yang menimbulkan keunggulan bersaing. Jadi misalkan nih, kita mau mengeluarkan produk baru, tapi rentang waktunya sangat panjang. Nah, nanti ketika misalkan nih, kita mau mengembangkan produk dalam waktu setahun, itu kan lama sekali ya. Ketika 1 tahun baru keluar produk, ternyata perusahaan pesaing tuh udah jauh lebih banyak. Sehingga ketika kita sudah memunculkan, aduh kalah, berarti di-riset lagi. Nah itu, jadi harus dipadatkan, harus dalam jangka waktu yang singkat. Kemudian berikutnya adalah mengatur aspek keuangan agar memberikan kepuasan pada konsumen dan biaya yang dapat diterima gitu. Jadi gimana caranya sih diatur, di-manage sehingga cukup masuk akal biayanya gitu. Kemudian proses perencanaan juga dilakukan untuk pengembangan pelayanan. Nah, pelayanan ini juga adalah hal yang penting. Bisa aja produknya bagus, cuma dalam pelayanan itu enggak sip. Nah, pasti itu juga menjadi bahan pertimbangan. Metode perencanaan produk baru itu ada 2, akuisisi dan pengembangan produk. Nah, kita bahas akuisisi dulu. Nah, metode akuisisi itu apa aja? Menyusun rencananya bagaimana, mengusahakan akuisisi paten, melakukan akuisisi lisensi. Nah, kalau metode pengembangan produk itu bisa menjalankan produk baru di internal perusahaan dengan membentuk bagian riset dan pengembangan sendiri, atau perusahaan bisa menyewa atau mengontrak jasa peneliti atau biro pengembangan produk yang independen untuk menyiapkan segala sesuatu untuk pengembangan produk. Jadi ada 2 ya, kita bikin sendiri timnya atau kita subkon, sewa, kontrak pihak ketiga untuk melakukan pengembangan produk itu. Nah, ini adalah pendekatan dalam pengembangan produk baru. Jadi ada 2, teknologi push dan market pull. Teknologi push, pelanggan membeli produk karena alasan ketersediaan, gengsi, harga, tapi bukan karena alasan manfaat. Jadi di situ ada gengsi lah gitu. Nah, kalau ke market pull itu memang berdasarkan kebutuhan pelanggan yang diidentifikasinya melalui penelitian pasar. Nah, ini adalah atribut yang perlu dipertimbangkan pada proses pengembangan produk baru. Jadi dari manajemennya itu terbuka, suportif, dan profesional. Kemudian strategi dan pengetahuannya itu cukup baik terhadap pasar. Kemudian produknya itu unik dan superior. Nah, ini yang penting. Komunikasi dan koordinasi yang baik, serta memiliki kemampuan teknologi yang baik. Ini adalah faktor penyebab kegagalan produk baru. Yang pertama, produk tidak dapat memuaskan kebutuhan pembeli potensial. Produk baru tidak berbeda secara signifikan dengan produk yang sudah ada. Jadi, udah datangnya telat karena masih baru kan. Udah gitu sama aja kayak produk sebelumnya, ya mending yang pertama kan, gitu. Nah, kemudian produk baru tidak sesuai dengan harapan. Kemudian produk baru memiliki proses pengembangan produk yang lemah dan dikalahkan oleh pesaing. Dan harga produk baru terlalu mahal atau tidak sesuai dengan nilai yang diharapkan konsumen. Nah, ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan produk baru. Nah, sebaliknya ini adalah faktor penyebab keberhasilan produk baru, yaitu produk baru memiliki kualitas yang superior dan unik
kemudian pengetahuan dan pengenalan pasar yang lengkap sehingga benar-benar memahami kebutuhan dan keinginan pasar sasaran. Nah, kemampuan teknik dan produksi dalam menerjemahkan konsep produk ke dalam pengembangan produk dan memproduksi secara komersial. Jadi ada kalanya begini, kita riset pasar nih, kita udah dapat data keinginan si konsumen, maunya begini 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 begini. Oke, sudah terkumpul semuanya. Nah, penerjemahan maunya begini begini itu ke konsep produk yang mau dibuat itu kadang menjadi gap ya, gitu. Jadi maunya ABCD, tapi ketika sudah, dituangkan ke, konsep produknya, "Oh, kok jadi begini?" Nah, itu jadi, apa ya, menjadi hal kritis juga. Nah, sesudah itu baru diproduksi secara komersial, gitu. Jadi dari riset, kemudian, diterjemahkan ke produk, baru nanti dikomersialkan. Nah, ini adalah tahapan proses pengembangan produk baru. Yang pertama adalah penciptaan ide, penyaringan dan evaluasi ide, analisis bisnis, kemudian dikembangkan dan diuji, gitu. Strategi pemasaran dan pengujian pemasaran dan komersialisasi. Nah, oke, penciptaan ide. Nah, kita akan menggali ide sebanyak-banyaknya ya kan untuk memperoleh sesuatu yang kreatif, inovatif itu ide itu digali sebanyak-banyaknya. Baru nanti sesudah digali sebanyak-banyaknya kemudian disaring satu persatu dan dievaluasi kira-kira masuk enggak. Nah, nanti mana yang masuk baru kemudian dianalisis peluangnya. Nah, kemudian dari hasil analisis tersebut itu dikembangkan dan dilakukan pengujian. Nah, nanti kalau sudah oke, nanti dibuat strategi pemasaran dan pengujian pemasaran dulu. Nanti kalau misalkan ternyata bagus baru komersialisasi. Ini adalah bagian organisasi yang menangani pengembangan produk baru. Ada product manager, new product manager, new product committee, new product department, new product venture team. Nah, ini adalah bagian organisasinya. Nah, kemudian strategi dalam siklus hidup produk itu ya tidak jauh berbeda sih. Tahap perkenalan atau introduction stage, tahap pertumbuhan atau growth stage, tahap dewasa atau maturity stage, dan tahap kemunduran atau decline stage. Nah, untuk perkenalan ini ya tentu lebih tergopoh-gopoh. Nah, ketika mulai pertumbuhan ini nanti dia pelan-pelan. Nah, nanti lama-lama akan masuk ke peak-nya itu. Nah, kita peak baru maturity stage, kemudian decline. Nah, sebelum masuk ke maturity ini, sebaiknya nanti ada pengembangan produk baru lagi, pengembangan produk baru. Jadi belum sampai ke tahap decline stage. Nah, kemudian ini adalah strategi eliminasi produk. Ada 3, strategi harvesting, strategi line simplification, dan strategi divestment. Untuk harvesting, strategi yang diaplikasikan pada produk atau bisnis yang memiliki laju pengurangan volume penjualan dan pangsa pasar yang perlahan-lahan. Kalau line simplification, itu melalui pemotongan lini produksi ke dalam ukuran yang lebih sempit. Caranya bagaimana? Caranya adalah mengurangi jumlah dan variasi produk yang ditawarkan. Kemudian strategi divestment adalah strategi yang mengatur portofolio produk berdasarkan prinsip ekonomi dan psikologi. Oke, ini apa yang dimaksud dengan teknologi push dan market pull? Keduanya itu saling bertolak belakang. Kalau teknologi push itu pelanggan membeli produk karena alasan ketersediaan, gengsi, dan harga, dan bukan karena alasan manfaat. Sementara market pull, pengembangan produk dilakukan berdasarkan kebutuhan pelanggan yang teridentifikasi lewat penelitian pasar. Nah, ini contohnya ya. Teknologi push, contohnya. Kalau kita bahas gengsi dan harga, dan bukan dari kemanfaatan, itu misalkan Starbucks. Ketika kita minum di Starbucks dan minum di angkringan, itu jelas berbeda dari gengsinya, dari harganya gitu. Kalau sama-sama ingin kopi,
Nah, kalau di angkringan kan bisa coffee mix gitu, Torabika cappuccino gitu. Nah, kan cukup berbeda gitu. Kemudian kemasannya kan beda, tempatnya beda. Nah, itu contohnya. Nah, kalau ini memang kebutuhan pelanggan. Jadi memang aku haus, aku butuh minum. Es teh aja cukup. Nah, seperti itu. Itu adalah gambarannya. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.